Ia benar-benar mengenal tipu daya dunia dan kekayaan ini. Ia menyadari Abu Bakar dan Umar tidak akan bangkit kembali. Terlebih dia sering mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan sahabat-sahabatnya tentang tipu daya kekuasaan. Ini merupakan amanah dan pada hari kiamat ia akan menyebabkan kehinaan dan penyesalan. Kecuali orang yang mengambilnya secara benar dan menunaikan kewajiban yang dipikulnya kepadanya. Ketidaksukaan Abu Dzar terhadap kekuasaan sampai-sampai membuatnya menjauhi saudara-saudaranya. Dalam artian, mereka memutuskan hubungan dengan Abu Dzar karena telah menjadi pejabat yang memiliki harta dan berkecukupan. Pada suatu hari, dia ditemui oleh Abu Musa al-Sy'ari. Saat ia melihat Abu Dzar, segera dibentangkan kedua tangannya sambil berseru kegirangan dengan pertemuan itu. "Salam wahai Abu Dzar, salam wahai saudaraku." Abu Dzar menolak ucapan itu dan berkata, "Aku bukan saudaramu lagi. Dulu kita memang bersaudara sebelum engkau menjadi pejabat dan gubernur." Dia juga pernah bertemu Abu Hurairah yang hendak memeluknya sebagai ucapan selamat. Namun Abu Dzar mendorongnya dan menyatakan, "Menjauhlah dariku. Bukankah kamu telah menjadi seorang pejabat? Lalu engkau berlomba meninggikan bangunan, memelihara ternak, dan bercocok tanam." Akan tetapi Abu Hurairah menyanggah keras atas semua desas-desus itu. Abu Dzar menganggap sikap yang ditunjukkan kepada kerabatnya mengenai ketidaksukaan terhadap harta dan kekuasaan mungkin keterlaluan. Namun, ia mempunyai alasan logis yang dibentuk oleh kejujuran dan keimanannya. Sahabat Rasul itu tetap kukuh dengan mimpi dan misi-misinya. Perbuatan dan pandangan-pandangannya pada level yang diwariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Sebagian orang melihat ukuran itu terlalu ideal dan tak mungkin dapat dicapai. Abu Dzar justru melihatnya sebagai panduan ideal yang menggambarkan jalan hidup dan amal, terutama bagi mereka yang hidup di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dengan melakukan sholat di belakangnya, berjihad bersamanya, dan berbaiat akan selalu mendengar dan menaatinya. Selain itu, dengan pandangan batinnya yang tajam, ia melihat harta dan kekuasaan itu mempunyai pengaruh yang sangat vital dalam menentukan nasib manusia. Karena itu, setiap kebobrokan yang menggerogoti amanah dan keadilan dalam harta dan kekuasaan akan menimbulkan bencana dahsyat yang harus segera ditentang dan dihancurkan. Sepanjang hidupnya, Abu Dzar berusaha sekuat tenaga untuk memegang panji teladan utama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya, bertanggung jawab kepadanya dan menjaganya. Ia adalah seorang guru besar dalam keunggulan di atas semua bujuk rayu kekuasaan dan kekayaan. Suatu kali, dia ditawari sebuah jabatan sebagai amir di Irak, namun ia menolak seraya berkata, "Demi Allah, kalian tidak akan bisa membujukku dengan dunia kalian untuk selama-lamanya." Pada kesempatan berbeda, seorang sahabatnya melihat ia mengenakan sehelai jubah kusam dan bertanya, "Bukankah engkau masih memiliki baju yang baru? Beberapa hari yang lalu,
Aku melihat engkau membawa 2 helai baju baru." Abu Dzar menjawab, "Wahai anak saudaraku, kedua baju itu telah kuberikan kepada orang yang lebih membutuhkannya daripada aku." Namun sahabatnya menyela, "Demi Allah, engkau juga membutuhkannya." Abu Dzar lalu berkata, "Ampunilah ya Allah, engkau telah membesar-besarkan urusan dunia. Tidakkah engkau lihat mantel yang kupakai ini? Selain ini, aku masih punya satu lagi untuk sholat Jumat. Aku punya seekor kambing untuk diperah susunya, dan seekor keledai untuk ditunggangi. Lalu, nikmat apa lagi yang lebih besar daripada ini?" Pada suatu hari, Abu Dzar duduk menyampaikan sebuah hadis dan berkata, "Aku diberi wasiat oleh kekasihku dengan 7 perkara: menyantuni orang-orang miskin dan mendekatkan diri kepada mereka, melihat keduniaan orang yang di bawahku dan bukan kepada orang yang di atasku, tidak meminta sesuatu kepada orang lain, menghubungkan tali silaturahim, mengatakan yang hak walaupun pahit, tidak takut celaan orang dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak mengucap la haula wala quwwata illa billah." Sederet wasiat itu begitu terkenang di dalam diri Abu Dzar. Ia menjadikan nasihat itu sebagai corak yang menghiasi hidupnya, sehingga ia pun menjadi hati nurani di antara umat dan bangsanya. Imam Ali berkata, "Sekarang tak seorang pun tinggal di muka bumi ini yang tidak mempedulikan celaan manusia dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Abu Dzar. Ia hidup untuk menentang penyalahgunaan kekuasaan dan penumpukan harta, menghancurkan yang salah, dan menegakkan yang benar. Ia hidup untuk mengambil alih tanggung jawab, menyampaikan nasihat dan peringatan." Beberapa orang mencegah Abu Dzar mengeluarkan fatwa, namun ia malah bertambah keras suaranya dengan menyatakan kepada orang tersebut, "Demi Zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, seandainya kalian meletakkan pedang di atas leherku, lalu aku kira masih ada satu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW sebelum kalian menebasku, niscaya aku akan mengatakannya. Seandainya saja kaum muslimin mendengarkan nasihat dan tutur katanya waktu itu, niscaya fitnah yang pada akhirnya berkobar dan berlarut-larut mati ketika baru lahir. Pemerintah dan masyarakat Islam tentu tidak akan dihadapkan pada bahaya dan kepedihan yang tiada tara." Kini Abu Dzar sedang menghadapi sakaratul maut di Rabazah, suatu tempat yang dipilihnya sebagai tempat kediaman setelah terjadi perdebatan pendapat dengan Utsman. Marilah kita menuju ke sana untuk melepas kepergian orang besar ini dan menyaksikan akhir kesudahan dari kehidupannya yang luar biasa. Seorang perempuan kurus yang berkulit kemerah-merahan dan duduk di dekatnya menangis. Perempuan itu adalah istrinya. Abu Dzar bertanya kepadanya, "Apa yang kamu tangisi? Sedangkan maut itu pasti datang, karena engkau akan meninggal, padahal pada kita tidak ada kain untuk kafanmu," jawabnya. Abu Dzar bertutur kepada istrinya, "Janganlah menangis. Suatu hari, ketika aku berada di sisi Rasulullah SAW bersama beberapa orang sahabat, aku mendengar beliau bersabda, 'Salah seorang di antara kalian sungguh akan meninggal di padang pasir liar,
yang akan disaksikan nanti oleh serombongan orang-orang beriman.